warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa haluk? Oke teman-teman, hari ini Bunda tidak akan menjelaskan tentang bahasa Arab ya. Tapi hari ini Bunda akan menjelaskan mata pelajaran fikih, yaitu tentang azan. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak tentang azan ya. Tentang apa itu azan, kemudian orang yang azan disebut apa, kita sudah tahu ya. Dan juga syarat-syarat untuk azan seperti apa, kemarin kita sudah membahasnya. Nah, hari ini kita akan membahas sejarah azan dan susunan lafaz yang sering kita dengar dari azan. Teman-teman, ada yang sudah tahu kenapa saat kita akan sholat harus azan dulu? Nah, ternyata pada zaman dulu Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul, mereka bermusyawarah, mereka mengadakan rapat untuk mengetahui bagaimana kita akan sholat kalau tidak ada panggilan. Nah, kemudian setelah dari musyawarah itu, para sahabat ada yang ngacu, ya Rasul, bagaimana kalau misalnya kita mengibarkan bendera? Nah, saat mengibarkan bendera, berarti itu tandanya waktu sholat sudah tiba, kata sahabat. Kemudian Rasulullah masih belum menentukan apakah harus mengibarkan bendera atau tidak. Maka Rasulullah menunggu lagi siapa yang akan memberikan pendapat seperti apa kita akan melaksanakan sholat. Nah, kemudian ada sahabat yang lain ngacung lagi, ya Rasul, bagaimana kalau misalnya kita meniup trompet? Nah, seperti orang Yahudi. Nah, meniup trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Mereka beribadah dengan cara meniup trompet. Nah, apakah kita harus meniup trompet kayak orang Yahudi? Maka Rasulullah belum menentukan iya atau tidak. Maka Rasul masih menunggu lagi pendapat dari sahabat yang lain harus seperti apa. Nah, kemudian ada yang ngacung lagi, bilang, ya Rasul, bagaimana kalau kita memukul lonceng? Teng, teng, berarti kalau lonceng berbunyi, itu tandanya waktu sholat akan tiba. Maka Rasulullah belum mengiyakan lagi. Rasul masih menunggu dari sahabat yang lainnya. Yang ngacung lagi, ya Rasul, bagaimana kalau kita membuat api? Membuat api di bukit. Maka kata sahabat tersebut, kalau misalnya kita membuat api kan pasti bakal ada asapnya kan. Asap itu kan tinggi sampai ke atas ke langit. Nah, kalau asapnya itu sampai tinggi, maka orang yang dari kejauhan juga bakal tahu, oh ada asap. Berarti asap itu menunjukkan waktu sholat. Nah, kemudian Rasulullah belum mengiyakan. Maka ada Umar bin Khattab yang mengusulkan kita untuk berbeda dengan orang lain. Kalau misalnya meniup trompet seperti orang Yahudi, kita memukul lonceng seperti orang Nasrani. Kalau kita membakar api di bukit, maka kita sama dengan orang Majusi, orang yang menyembah api. Maka Umar mengusulkan kita itu mengumandangkan azan. Maka Rasulullah menyetujui bahwa kita harus mengumandangkan azan, tapi belum tahu harus seperti apa azan itu. Kita cuma tahu, oh iya kita harus azan, tapi seperti apa lafaznya? Apakah Allahu Akbar dulu? Apakah la ilaha illallah dulu? Ataukah hayya 'alas shalah dulu? Atau seperti apa? Ternyata belum dimusyawarahkan kembali. Maka setelah itu mereka, para sahabat Rasulullah, pulang kembali ke tempat masing-masing. Nah, kemudian ada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya, ketika orang-orang muslim bermusyawarah, mereka mengadakan rapat, beliau bermimpi pada satu malam. Dia melihat satu orang laki-laki yang membawa lonceng. Dalam tangannya itu dia membawa sebuah lonceng besar. Nah, kemudian Abdullah bertemu dengan laki-laki itu sambil bertanya, hei kamu, kata Abdullah, kamu mau kemana? Apakah kamu mau menjual lonceng tersebut? Kata laki-laki tersebut, tidak, katanya begitu. Memangnya untuk apa kamu membeli lonceng? Kata laki-laki tersebut. Kemudian kata Abdullah, jika saya membeli lonceng tersebut, saya akan gunakan untuk memanggil orang-orang
muslim melaksanakan sholat karena lonceng tersebut akan digunakan untuk azan seperti itu. Nah, kemudian laki-laki tersebut bilang kepada Abdullah, nah, apakah kamu tahu bagaimana caranya biar orang-orang muslim tahu bahwa itu waktu sholat? Kamu mau tahu lafaz azan? Kata laki-laki tersebut. Maka Abdullah berkata, iya, saya mau tahu. Maka laki-laki itu menjelaskan bagaimana lafaz-lafaz azan yang sering kita dengar. Nah, seperti itu. Maka ketika bermimpinya selesai, ketika dia bangun, maka dia langsung bertemu sama Rasul, langsung lari. Ketika nyampe Rasul, ya Rasul, semalam saya mimpi begini. Maka kata Rasulullah, dia menunggu Umar karena Umar juga bermimpi hal yang sama. Dan laki-laki yang menjelaskan lafaz azan. Maka dengan begitu Rasul mengatakan itu adalah mimpi yang benar. Maka begitulah lafaz azan yang sering kita dengar. Ternyata itu dari sebuah mimpi Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab. Maka setelah lafaz azan diketahui oleh semua sahabat Rasulullah dan juga Rasulullah sendiri, maka Rasulullah SAW langsung menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan yang pertama kali. Oke teman-teman, untuk materi fikih kali ini cukup sampai di situ saja ya. Bunda ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.